Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Menemani waktu Anda, redaksi BCN hadir dengan berita-berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Bersama saya Lenzo Purba, inilah redaksi BCN selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama, perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2014 diharapkan akan mengalami peningkatan. Peningkatan ini diharapkan terjadi pada tahun 2014 pada triwulan pertama. Hal ini akan berdampak pada penurunan laju inflasi KEPRI yang diperkirakan menurun jika dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada kisaran 5,2% sampai dengan 5,4%. Angka ini naik bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,2%. Hal ini sejalan dengan potensi tahap awal pemulihan resesi global serta peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah menjelang pemilu. Hal ini disampaikan oleh Gusti Raisal Eka Putra selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau saat melakukan press conference Selasa sore. Gusti menjelaskan bahwa untuk laju inflasi akan berada pada kisaran antara 7,1% sampai dengan angka 7,3%. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Konsumen kita menunjukkan angka indeks keyakinannya sebesar 117,24%. Inilah satu indikator yang menunjukkan memang terjadi pelemahan di konsumsi tadi. Sementara kalau kita lihat dari sisi permintaan lainnya, aspek permintaan lainnya adalah aspek dari investasi. Investasi juga cenderung melambat di tahun 2013, terutama di triwulan 4 ini juga mengalami penurunan. Itu bisa dilihat juga di tabel ya. Dari angka tahunan ini, PDB tahunan untuk 2013 ini juga 2012 ada penyusunan dari BPS. Itu juga terdapat juga beberapa perubahan seperti angka PDRB tahun triwulan 1 2013 sampai dengan triwulan 3 2013 itu juga ada penyesuaian juga. Kalau yang triwulan 1 itu disesuaikan dari 7,96% menjadi 7,91%. Kalau kita bicara kuartal to kuartal ya. Dengan memperhitungkan ekspektasi kondisi cuaca yang akan semakin membaik, yang akan berdampak pada kelancaran distribusi barang serta penurunan harga bahan makanan pada 3 bulan yang akan datang. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Demikian juga dengan ekspor impor tapi... Baik pemirsa, berita selanjutnya, permasalahan baru muncul di internal PT ITEK Manufacturing Indonesia. Selain ada dugaan penggelapan gaji karyawan oleh pihak perusahaan, kasus lain yang muncul ketika karyawan PT ITEK Manufacturing Indonesia mendapatkan tagihan pajak yang tidak terbayar selama beberapa bulan terakhir. Kekecewaan karyawan PT ITEK Manufacturing Indonesia semakin bertambah. Selain harus berurusan dengan Nanda Gopal, admin finance manager PT ITEK Manufacturing Indonesia, yang diduga telah melakukan tindakan di luar batas peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Saat ini, karyawan ditagih pajak penghasilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Padahal, selama bekerja di perusahaan tersebut, karyawan sudah dibebani pajak penghasilan atau pajak PPh 21, sebesar 10% dari gaji yang diterima. Namun kejanggalan terjadi tak kala karyawan PT ITEK Manufacturing Indonesia mendapat tagihan PPh 21 dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, seluruh karyawan dari Direktorat Jenderal Pajak juga dikejutkan tidak berfungsinya kartu jam sostek untuk berobat. Padahal penghasilan mereka setiap bulannya sudah dipotong untuk membayar jam sostek. Tuntutan kita itu sangat banyak. Itu satunya itu masalah pajak. Ya. Masalah pajak itu yang sudah dipotong dari kita, tetapi sama sekali tidak dibayarkan.
ke pihak instansi pemerintah. Yang kedua itu masalah jam sostek dan askes. Sampai sekarang ini bahwasanya jam sostek kita tidak dibayarkan. Itu ada kata buktinya itu bahwasanya denda dari pihak jam sostek sudah menyatakan surat, denda itu ada berkisar 49 juta lebih. Dan sampai sekarang ini askes kita itu untuk kartu berobat kita itu belum ada, karena yang bagaimanapun untuk menyelesaikan di sini itu adalah pemilik pengusaha. Hingga saat ini, aksi mogok masih berlanjut, sembari menunggu keputusan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam. Rencananya, untuk meminta penjelasan secara detail, seluruh karyawan PT ITEK akan mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja di Sekupang. Dari kawasan Muka Kuning, Rian BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam berita yang sama, aksi mogok puluhan karyawan PT ITEK Manufacturing Indonesia masih berlanjut hingga kini. Pasalnya, konflik yang terjadi di internal perusahaan makin mengambang. Selain tuntutan mereka belum terpenuhi, owner dan salah seorang manajemen terlibat pencekalan paspor yang saat ini masih dalam penanganan imigrasi dan BP Batam. Sorakan nyanyian karyawan PT ITEK Manufacturing Indonesia menggema memberikan semangat di tengah aksi mogok kerja yang mereka lakukan. 7 hari kerja sudah mereka melewati hari-hari tanpa aktivitas seperti biasanya. Aksi mogok berlangsung duduk menyegel pintu perusahaan menanti keputusan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. John Mayanto, Sekretaris PUK FSPMI PT ITEK Manufacturing Indonesia menjelaskan, aksi yang mereka lakukan sudah berlangsung selama 7 hari kerja. Hingga saat ini belum ada keputusan berarti seperti yang mereka harapkan. Di antaranya terpenuhi gaji yang sesuai perundang-undangan, hak pelayanan jaminan kesehatan melalui jam sostek, dan pernyataan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam terkait status mereka. Untuk saat ini perkembangannya belum bisa kita kasih tahu karena masih dalam masa surat itu adalah masa surat biasanya itu 7 hari masa kerja. Sampai sekarang ini bahwasanya jam sostek kita tidak dibayarkan. Itu ada kata buktinya itu bahwasanya denda dari pihak jam sostek sudah menyatakan surat, denda itu ada berkisar 49 juta lebih. Jadi kita pun mau berobat itu susah. Dan ketika kita mau berobat kita harus memakai dana kita sendiri dan harus mengklaim di sana, dan ketika kita klaim itu sama yang namanya Nanda Gopal itu susah diberikan. Terkait berita sebelumnya, puluhan karyawan PT ITEK Manufacturing Indonesia melakukan aksi mogok kerja atas pemberian upah yang tidak sesuai standar, perlawanan terhadap keputusan perusahaan yang telah memberhentikan karyawan secara sepihak, dan menuntut penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Nanda Gopal, TKA asal India yang diduga telah melakukan tindakan semena-mena dengan mengambil alih tugas pokok General Manager. Padahal PT ITEK Manufacturing Indonesia dihandle langsung oleh owner yang kabarnya sudah dideportasi dari Indonesia. Dari kawasan Muka Kuning, Rian BCN TV melaporkan. 1 pesawat Citylink rute Jakarta Pekanbaru dan 2 pesawat milik Lion Air rute Batam Pekanbaru terpaksa ditunda keberangkatannya akibat tebalnya asap kebakaran hutan yang terjadi di Pekanbaru. Selain itu, untuk para penumpang sendiri tetap diberangkatkan dengan menggunakan maskapai yang lainnya. Adanya kebakaran hutan yang terjadi di Pekanbaru menyebabkan beberapa maskapai penerbangan ditunda. 1 maskapai Citylink dari Jakarta, Senin pagi terpaksa mendarat di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam karena tebalnya asap yang mengurangi jarak pandang pilot. Sementara 2 maskapai milik Lion Air tujuan Batam Pekanbaru membatalkan penerbangan ke Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II. Kabag Umum dan Keuangan Hang Nadiem Batam Suwarso membenarkan informasi tersebut. 2 pesawat Lion Air yang dibatalkan yakni JT237 rute Palembang Batam Pekanbaru dan pesawat JT239 Jambi Batam Pekanbaru, sedangkan maskapai Citylink sendiri hanya mengalihkan rute penerbangan menunggu informasi dari pihak BMKG. Ya, jadi hari ini itu ada divert ya, divert penerbangan rute sebenarnya itu Jakarta Pekanbaru. Karena keadaan cuaca yang tidak mengizinkan Pekanbaru, Citylink
Citylink mengalihkan penerbangannya ke Batam atau istilah penerbangannya divert. Tadi mendarat jam 8.46, alhamdulillah jam 11.22 sudah kembali menuju ke Pekanbaru dengan penumpang 114 orang. Tipenya Airbus 320. Itu berapa lama Pak tadi sempat berhenti di Bandara Hang Nadiem? Jadi kurang lebih ada 3 jam. 3 jam di Hang Nadiem menunggu situasi jarak pandang di Pekanbaru bila memungkinkan baru take off dari Hang Nadiem. Nah, sementara penerbangan dari Bandara Hang Nadiem menuju Pekanbaru sendiri ada yang sempat batal atau bagaimana Pak? Baik, jadi sedangkan untuk rute Batam Pekanbaru yang jadwalnya itu ada 3 flight, Lion Air 2 batal. Jadi yang pagi jam 9:10 batal dan jam 15.25 batal. Sedangkan penerbangan untuk jam 13.30 normal seperti biasa diterbangkan dengan 737-900 ER. Kabak Umum dan Keuangan Hang Nadiem Batam sementara itu ia menambahkan untuk para penumpang Lion Air, pihak maskapai tetap memberangkatkan seluruh penumpangnya dengan menggunakan maskapai lainnya. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, berdasarkan data dari Direktorat Pengamanan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, lebih dari 200 hektar hutan di Batam terbakar. Selain faktor cuaca dan angin kencang yang menyebabkan api mudah merambat, lebih ironis hutan sengaja dibakar untuk pembukaan lahan dan kebun. Tanah menghitam merupakan akibat dampak dari kebakaran yang akhir-akhir ini sering terjadi di Batam, membuat hijaunya hutan sedikit berkurang. Selain cuaca kemarau yang berkepanjangan yang terjadi di Batam pada awal tahun ini, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari tim liputan BCN TV, dari Direktorat Pengamanan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Batam, hutan dan rimbunan tersebut sengaja dibakar oleh oknum warga untuk membuka lahan baru. Ironisnya, kebakaran hutan dan rimbunan terjadi hampir setiap hari. Menurut Kasubdit PBK BP Batam, Slamet Srianto, selain faktor cuaca dan unsur kesengajaan, penyebab kebakaran tersebut adalah keteledoran masyarakat itu sendiri. Bulan Februari ini sudah mencapai 83 kebakaran yang kita tangani. Itu ada beberapa titik yang tidak sempat kita tangani karena memang waktunya bersamaan dengan yang kita tangani. Dari 83 kejadian kebakaran di bulan Februari ini, untuk hutan dan semak belukar kurang lebih ada 200-an hektar itu yang terbakar. Kita tahu bahwa sekarang ini lagi musim panas, musim kemarau, ya. Sehingga penjalanan api sangat cepat. Ada memang unsur sengajaan, ada unsur kelalaian. Informasi dari anggota yang di lapangan itu dari pembalakan diambil kayunya. Pihak PBK mengimbau agar masyarakat tanggap akan bahaya kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan atau menunggu saat proses pembakaran sampah agar api tidak merembet kemana-mana. Dari kawasan Muka Kuning, Rian BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, kawasan Temiang dan sekitarnya mendadak gelap. Hal ini dikarenakan hutan di daerah tersebut lagi-lagi terbakar si jago merah. Pada Selasa siang, kebakaran tersebut menghanguskan hutan sekitar 20 hektar lebih. Kawasan Temiang mendadak gelap bukan karena akan turun hujan, namun karena hutan di daerah tersebut lagi-lagi terbakar. Pada Selasa siang sekitar pukul 13:25 waktu Indonesia Barat, si jago merah yang melalap sejumlah titik hutan di Temiang mulai merembet ke permukiman rumah warga, serta bengkel tambal ban yang berada di pinggir jalan tepat di depan tempat pemakaman umum Sei Temiang. Di lain sisi tidak jauh dari lokasi kebakaran yang berada di depan tempat pemakaman umum Temiang, hal yang sama terjadi di dekat hutan Temiang yang menuju ke arah Tanjung Riau. Sementara itu, efek dari kebakaran menghanguskan hutan lebih dari 20 hektar. Dan sampai saat ini, api masih merambat ke sejumlah hutan di Temiang.
Pada kejadian tersebut tidak ditemukan korban jiwa dan penyebab kebakaran hutan tersebut masih diselidiki lebih lanjut. Dari Batu Aji, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Kebakaran yang menghanguskan lebih dari 20 hektar hutan di kawasan Temiang menurunkan 4 pemadam kebakaran untuk memadamkan si jago merah. Namun, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau menyebabkan tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan dalam memadamkan api yang masih membara tersebut. Kebakaran yang menghanguskan lebih dari 20 hektar hutan di kawasan Temiang menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan si jago merah. Namun, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau yang berada di kawasan Temiang ini mulai merambat ke tengah-tengah hutan dan menyebabkan tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan dalam memadamkan api yang masih membara tersebut. Sementara itu, terlihat pada lokasi jalan yang terjal di dalam hutan, menyebabkan tim pemadam kebakaran melakukan pemadaman dengan berjalan kaki ke dalam hutan. Membantu tim unit pemadam kebakaran dalam memadamkan api. Namun, dari Dinas Kehutanan Pusat tidak tampak turun di lokasi kejadian. Dari Batu Aji, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam berita kebakaran hutan. Dalam waktu yang tidak lama, di lokasi yang tidak jauh dari lokasi kebakaran hutan Temiang, Kampung Jawa Aviari, Kelurahan Buliang, Batu Aji, juga mengalami kebakaran lahan kosong pada Selasa siang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Warga Kampung Jawa RT 06 RW 26 Kelurahan Buliang Batu Aji tiba-tiba dikagetkan kobaran api di lahan kosong yang ditumbuhi banyak ilalang kering. Selasa siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun warga menduga diakibatkan cuaca panas terik yang melanda Batam sekitar 1 bulan terakhir ini. Menurut beberapa warga, kobaran api muncul sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, 4 unit mobil penanggulangan bahaya kebakaran turun ke lokasi untuk memadamkan api. Namun mobil pemadam kebakaran cepat datang sehingga api tidak menjalar sampai ke perumahan warga dan gudang solar dekat tower dan tidak memakan korban jiwa pada kejadian tersebut. Dari Batu Aji, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, mulai tahun 2014, pemerintah pusat mewajibkan penyusunan laporan keuangan di seluruh satuan kerja perangkat daerah harus berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Hal ini dianggap karena lebih aktual dan lebih memberikan informasi lebih lengkap. Ini persoalan
Kapusdiklat BPK RI mengungkapkan, pemerintah pusat mulai tahun 2014 mewajibkan seluruh SKPD agar dapat mengikuti PP nomor 71 tahun 2010. Hal ini karena lebih aktual dan dianggap lebih baik memberikan informasi yang lengkap dalam diklat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bertempat di Golden View Hotel. Kapusdiklat BPK RI Syukri Abdullah menyampaikan, sampai saat ini masih banyak instansi pemerintah yang masih menggunakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan basis kas PP nomor 24 tahun 2005. Karena Bupati itu tidak berani membuat aturan dilarang. PP 71 kan memang belum sepenuhnya bisa diterapkan oleh daerah karena kapasitas Pemdanya di wilayah. Kemudian pedoman pelaksanaan dari pemerintah sendiri kan baru turun berupa Permendagri 64 tahun 2013. Jadi sampai saat ini daerah masih mencoba untuk mempelajari Permendagri itu dan meningkatkan SDM-nya sehingga nanti pelaksanaannya bisa lebih baik. Hal lain yang mungkin yang sampai saat ini masih sulit dilakukan adalah penyusunan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah itu dan kebijakan akuntansi. Karena Permendagri 13 2013 belum semua daerah sampai saat ini yang sudah menyelesaikan peraturan kepala daerah kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Sementara itu, anggota DPD RI Komite 3 asal Kepri, Hardihut mengaku sistem laporan keuangan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2012 mendapat 2 keuntungan. Itu dianggarkan pada APBN 2014. Sepengetahuan saya, untuk yang dianggarkan di Kepulauan Riau ini ada 333.000 sekian. Dan Batam itu ada 185.000 sekian. Berarti di luar dari 300 lebih itu, dia tidak dianggarkan oleh negara. Sama dalam sistem akrual ini, kita dapat melihat sistem pelaporan yang lebih jelas. Lebih jelasnya tadi tidak hanya berbasis kas, dia sudah dapat mendeteksi apakah yang termasuk hutang dan piutang. Dengan kata lain, sistem akrual ini memberikan kekuatan pada transparansi itu. Keuntungan yang kedua adalah pada masyarakat, di mana masyarakat sedang menunggu bagaimana proses transparansi itu dapat dengan jelas dipahami oleh masyarakat dan mudah untuk diketahui oleh masyarakat. Maka dengan demikian, saya menganggap bahwa sistem akrual ini penting bagi pemerintah dan masyarakat sendiri. Dengan adanya kegiatan ini, pihak BPK RI sendiri berharap agar pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam memberikan keterangan kepada masyarakatnya. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Nantikan berita-berita selengkapnya hanya di redaksi BCN. Saya, Lenzo Purba, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.